Kalian tahu nggak, saat ini aku sedang melihat, berdiri, bahkan berjalan, itu ada satu organ tubuh yang dalam tubuh kita itu memiliki peran yang sangat vital dalam pembentukan energi agar kita itu bisa melihat, berdiri, bahkan berjalan. Jadi untuk apakah organ yang berperan tersebut? Mari kita cari tahu. Oke, jadi organ tersebut adalah jantung. Jadi jantung itu berfungsi untuk memompa seluruh aliran darah tubuh kita agar jaring-jaringan yang ada di tubuh kita itu dapat berfungsi. Seperti yang biasanya kita ketahui adalah untuk menghasilkan energi. Makanya kita bisa berdiri, melihat dan juga berjalan itu karena fungsi dari organ jantung ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita, organ jantung ini bisa diibaratkan seperti pompa galon. Pompa galon ini ketika kita tekan sekuat tenaga, maka kucuran airnya itu semakin kuat. Begitu pula jantung, jika kontraksi jantung itu kuat, maka aliran darah dalam tubuh kita itu juga akan mengalir begitu kuat. Mekanisme selanjutnya, mari kita cari tahu. Jadi perkenalkan, saya Andi Muhammad Albanasya. Di sini saya akan menjelaskan fisiologi otot jantung. Jadi untuk sebelum masuk fisiologi, kita mengetahui dulu anatomi jantung. Jantung dibagi menjadi 4 ruangan, yaitu yang pertama ada atrium kanan, yang kedua ada ventrikel kanan, yang ketiga ada atrium kiri, dan yang keempat adalah ventrikel kiri. Di setiap atrium dan ventrikel dibatasi oleh katup. Yang kanan itu katup cuspitalis, dan yang kiri adalah katup mitralis. Lalu ada beberapa pembuluh darah di jantung, yaitu ada aorta, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, lalu vena cava superior, dan vena cava inferior. Lalu untuk sirkulasi jantung sendiri bagi dari dua. Yang pertama ada sirkulasi pulmonalis, yang dimana jantung memompa darah ke bagian paru-paru. Lalu yang kedua ada sirkulasi sistemik, yang dimana jantung memompa darah ke seluruh bagian tubuh kita, yang digunakan jaringan untuk menghasilkan energi. Lalu jantung memberi pacemaker untuk terjadinya kontraksi yang disebut nodus sinoatrialis, yang dimana nanti akan menjalar ke nodus atrioventricularis, ditahan agar atrium dulu berkontraksi, baru nanti ventricle, lalu menjalar ke fasciculus atrioventricularis atau disebut bundle of His, dan dibagi menjadi 2 cabang, kiri dan kanan. Dan nanti akan di sini ada yang namanya serabut Purkinje untuk memompa sebagai kontraksi untuk pemompaan darah. Lalu tadi konsepnya awalnya adalah darah itu masuk ke atrium, baik yang kanan maupun yang kiri. Yang kanan itu darahnya itu kurang akan oksigen, yang kiri kaya akan oksigen. Lalu konsep perpindahan dari atrium ke ventricle itu gara-gara katup yang terbuka, yang dimana volume darah misalnya tinggi di atrium, dia itu akan mendorong katup tricuspidalis ataupun mitralis itu terbuka, sehingga nanti akan mengalirlah darah ke bagian ventricle. Ketika ventricle ini sudah penuh, dia akan mendorong katup ini berbalik untuk menutup. Gantianlah dia akan mendorong katup di sini yang namanya pulmonalis untuk yang kanan. Untuk yang kiri dia akan mendorong katup aorta, sehingga ketika dia itu tinggi tekanannya akhirnya mendorong ini kebuka, dan akhirnya terjadilah kontraksi dari jantung. Ini terjadi seulang-ulang selama hidup kita, dan nantinya pertukaran ini berfungsi untuk penggunaan penggerakan jaringan yang ada di tubuh kita, begitu. Mungkin secara singkat begitu mengenai fisiologis dari jantung. Dengan mengetahui fisiologi otot jantung, kita diharapkan untuk menjaga selalu kesehatan jantung kita, di mana jantung ini diciptakan oleh Allah kuat, tahan lama, dan tanpa pamrih. Maka dia sangat berperan penting dalam penjagaan sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Sebagaimana dari firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Faskuruni askurkum waskuruli walatakfurun, yang dimana artinya jika kamu ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan selalulah bersyukur kepadaku, dan janganlah ingkar kepadaku. Yang dimana salah satu bentuk bersyukur dari kita adalah dengan menjaga kesehatan dari tubuh kita sendiri, yang dimana kita menghargai apa yang diberi oleh Allah. Maka jagalah jantung kita sebaik mungkin. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.